Ya, halo. Semangat pagi. Hari ini, tepatnya malam ini kita akan live. Dan Coach Isan nggak sendiri, seperti yang sudah di-share di story, di feed. Mungkin teman-teman yang sudah lihat, ya, bahwa hari ini akan ada live Coach Isan bersama entrepreneur muda, Aulia Ritonga. Ya, so kita sambil nunggu-nunggu nih teman-teman yang mau gabung, kita akan live kali ini dengan sosok pemuda, ya, entrepreneur, concern, dan beliau praktisi di bidang gimana UKM go digital gitu ya. Nah, ini menarik nih, namanya Aulia Ritonga. Nggak tahu kenapa live yang kemarin Coach ini bareng sama April Ritonga ya. Kali ini sama April Aulia Ritonga. Ini jodoh ya, jodoh. Jodohnya sama Ritonga. Oke. Beliau sudah ada di sini. So kita sapa-sapa dulu teman-teman. Halo. Ada Mbak Sarianum, ada April, ada Mbak Sari. Ya, oke. Halo. Selamat gabung. Pastikan teman-teman ikutin ya sampai harus selesai. Ini dia sudah bergabung bersama kita Bang Aulia Ritonga. Iya Coach, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita doakan dulu ya signalnya, komunikasinya, semua teman-teman yang join di sini lancar-lancar semua ya signalnya. Dan yang paling terpenting adalah live kali ini biasanya Coach itu nggak ngerekam atau nggak nyimpan live Instagram di feed. Jadi harap perhatikan benar-benar kalau ada insight, idea, ilmu-ilmu daging, silakan dicatat, sediakan alat tulisnya ya bagi yang bisa menyimak dengan seksama ya. Bagi yang di jalan ya, kalau mau berhenti bentar ya untuk nyimak silakan. Kalau enggak ya sambil ini aja, sambil dengar. Mudah-mudahan nanti bisa di-share di YouTube-nya Bang ini Aulia. Oke, siap Coach. Gimana Bang Aulia, apa kabar? Alhamdulillah baik Coach. Coach Isan gimana kabar? Ya, insya Allah alhamdulillah baik. Insya Allah. Dengar baru selesai divaksin ini Coach. Hari ini tadi divaksin sore dan ini semangat ya berbagi buat teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan, apalagi ada Bang Aulia di sini bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya para UKM ya Bang. Insya Allah Coach. Jadi seperti yang kita bilang kemarin, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, sebenarnya ngobrol santai kali ya Coach ya. Ya. Di berbagi insight apa yang saya ketahui dan juga nanti ditimpali sama masternya Coach Isan. Ya, jadi kemarin sebelum live ini kita udah ngobrol-ngobrol sebenarnya apa yang enak untuk disampaikan untuk teman-teman ya, terutama pelaku UKM di Indonesia. Ya. Jadi nanti kita mau ngobrolin apa nih Coach? Tema yang sudah diketahui teman-teman ya. Di sini mungkin sudah ada yang tahu ya. Live kali ini kita akan bahas tentang obrolan panas. Obrolan panas seputar apa yang harus diperhatiin sama UKM. Benar. Sisi apa Bang Aulia nih yang buat temanya kemarin. Gimana? Sisi apa sih? Jadi di obrolan kali ini kita mau ngobrolin sisi gelap marketplace. Iya. Kita angkat dari banyaknya keluhan-keluhan teman-teman yang udah jualan di marketplace, tapi nggak semua teman-teman marketplace itu tahu sisi gelap ini. Nah, tapi kita nanti ada batasannya Coach ya. Kita di sini nggak menjelek-jelekan sebenarnya, tapi kita hanya membongkar satu sisi di mana teman-teman kalau misalnya itu sudah tahu, jadi nanti teman-teman bisa lebih aware lagi, lebih jago lagi nanti berdagangnya di internet, kayak gitu Coach. Oke, good. Ya, setuju ya dengan Bang Aulia karena kita di sini ngebahas
sesuatu yang harus teman-teman tahu, khususnya para UKM yang ingin membangun brand, yang ingin membuat produknya itu bisa diskalasi level lokal maupun nasional, dan bagaimana memanfaatkan segala channel dari bisnis ya. Jadi channel itu adalah saluran distribusi bisnis teman-teman, produk teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang bisnis model generation atau bisnis model canvas ya, lembarannya itu disebut dengan bisnis model canvas. Nah, di sana ada kolom yang bernama channel. Nah, channel di sini ya kan adalah saluran distribusi bukan hanya produk sebenarnya, tapi value proposition. Ya kan? Proposisi nilai atau nilai-nilai penting yang ingin disampaikan ke customer kan gitu ya. Tapi itu konteksnya kita udah bicara bisnis, namanya bisnis model. Ya kan, bener ya Bang Oli. Nah, sebelum ke sana ya mungkin untuk UKM yang fokus hanya di produk, hanya dagang. Nah, ini penting buat teman-teman untuk paham bahwa saluran distribusi atau channel atau kanal tidak hanya pasar, marketplace ya. Nggak hanya marketplace gitu ya. Walaupun mungkin Bang Aulia bisa cerita, karena Bang Aulia yang pernah tahu ya, beliau ini founder dari Situs Pintar yang mana juga sudah ada YouTube beliau, yaitu channel kelas digital ya? Kelas online. Kelas online. Nah, kelas online ini membahas, teman-teman kalau tahu ya, membahas tentang seputar UKM ya, UKM Go Digital, kira-kira gitu ya Bang? Kira-kira gitu, Coach. Nah, terlebih UKM-UKM yang mau bisa berhasil berjualan salah satu di marketplace ya, ada juga ya, membahas tentang tips-tips berjualan di marketplace, tipsnya gimana, dan banyak membantu teman-teman UKM, ada 7.000-an ya, 7.000-an para pelaku UKM yang belajar di kelas online tadi ya, dan terbantu ya dengan panduan Bang Aulia untuk bisa berjualan di salah satunya marketplace. Itu salah satu konten yang dibuat sama Bang Aulia. Nah, Bang Aulia cerita dulu dong, apa sih sebenarnya sisi gelapnya marketplace? Karena kan di konten-konten kelas online, salah satunya ada Coach Liar itu ada berjualan di, kita bilang di oren ya, di marketplace oren gitu ya. Nah, kan Bang Aulia juga memberi panduan untuk UKM bisa berjualan di sana, ya kan? Cara-caranya, tips-tipsnya. Nah, tapi yang kita mau bahas kali ini sisi gelapnya. Nah, ini menarik ini. Coba dong ceritain dari sisi gelap dan terangnya seperti apa sih sekarang, situasi sekarang ini. Oke. Nah, jadi gini teman-teman semua, di channel kelas online dan di grup-grup yang lain yang saya kelola, memang saya di satu sisi ngajarin teman-teman, nggak ngajarin sih sebenarnya, sharing, karena saya juga pelakunya di situ gitu ya. Sharing pada teman-teman berjualan di marketplace, baik itu yang orange, biru, hijau, yang merah jambu ya. Jadi marketplace ini adalah salah satu channel untuk kita bisa mendapatkan leads atau penjualan gitu. Nah, kebanyakan UKM hari ini itu kalau mau go digital atau mau go online jualannya itu taunya ya marketplace. Makanya mau nggak mau saya pun sharing apa yang saya paham tentang marketplace ini. Jadi teman-teman UKM ini mereka menganggap kalau kita mau jualan online, ya enaknya itu di marketplace, ya. Tapi mereka nggak sadar bahwasannya di balik mereka berjualan di sana itu, kalau mereka nggak sadar nih ya, ini bisa membalikkan keadaan seperti yang kita hadapi sekarang, COVID. COVID hari ini membuat kita itu berubah total kebiasaannya. Yang dulunya kita sering jalan-jalan di luar gitu kan, sekarang kita di rumah aja gitu. Yang dulunya anak sekolah itu bisa kelas, hari ini melalui daring. Dan kondisi itu kalau kita nggak persiapkan, kita cuman sebagai UKM cuman tahunya ya marketplace, jualan online itu ya marketplace, ya banter-banter jualan di sosial media gitu kan. Kalau kita cuman pahamnya di situ, ya ketika nanti ada
ya apa ya kita bilang ya, ada semacam perubahan kebijakan yang dilakukan oleh marketplace itu yang membuat kita nanti bisa kasarnya itu gulung tikar, ya kasarnya itu gulung tikar. Kalau kita memang nggak persiapkan bahayanya marketplace ini, di balik marketplace ini. Nah, jadi langsung kita bongkar aja lah ya. Ada beberapa sisi gelap yang teman-teman mesti tahu dari marketplace ini. Di sini kita nggak mau jelek-jelekin marketplace, nggak. Kita perlu sadar ini agar kita bisa bersiap seandainya serangan itu datang. Mungkin teman-teman nanya, emang serangan apa gitu ya? Kok bisa datang serangan dari marketplace? Teman-teman mesti tahu bahwasanya marketplace itu ada yang punya, ya. Marketplace itu ada investornya, ya. Marketplace itu ada yang sokong pendanaannya. Seorang investor pastilah dia mau mendapatkan yang namanya keuntungan. Nah, nanti dari situ mungkin kalau kita bicara ini terlalu panjang nanti kebijakannya. Ya. Intinya bisa saja suatu saat hari ini, ya bisa saja hari ini teman-teman jualan di marketplace disubsidi ongkir. Bisa saja hari ini seperti itu. 2 tahun lagi atau mungkin bulan depan bisa aja subsidi ongkir itu dihilangkan sama mereka. Itu bisa terjadi dan itu memang sudah terjadi hari ini dan itu memang jadi masalah bagi teman-teman UKM yang nggak mempersiapkan diri. Ya, nah sekarang setidaknya ada 5 poin ya, ada 5 poin sisi gelapnya, ada 5 poin. Sebenarnya udah nambah 1 ya, tapi ini ya yang beberapa bulan terakhir ini memang udah dirasakan banyak teman-teman UKM. Yang pertama itu adalah di marketplace itu banting-bantingan harga. Nah, bagi teman-teman yang punya produk ya, jadi kita di sini ngobrol teman-teman yang produksi produk sendiri. Misalnya Anda produksi sepatu atau baju, ya Anda di konveksi. Nah, di marketplace itu bukan hal baru lagi bahwasanya di marketplace banting-bantingan harga. Jadi kalau teman-teman di sini di Kota Medan itu kan banyak tuh coach ya konveksi sepatu gitu ya. Teman-teman konveksi di Medan itu agak sulit bersaing dengan konveksi yang ada di Jawa misalnya atau di Bogor. Karena kan kebetulan saya juga punya konveksi sepatu ya. Saya bekerja sama dengan konveksi di Medan. Memang harganya ya kalau teman-teman searching lah sepatu yang diproduksi Kota Medan dan sepatu yang diproduksi di Pulau Jawa, itu harganya itu memang udah hancur-hancuran. Dan ini nggak sehat bagi teman-teman UKM. Kalau teman-teman di sini nggak berpikir, ini kalau kayak gini gimana nih solusinya, gitu ya. Sampai hari ini tuh masih mau mengharapkan marketplace aja gitu. Nggak berpikir untuk solusi ke depan. Nah, kedua masalahnya itu adalah sisi gelapnya lagi. Kita sebagai pedagang, kita sebagai UKM yang mendatangkan traffic ke marketplace, tapi yang dapat untung, ya, yang dapat untung adalah marketplace. Untung di sini apa? Bukan cuma uang, ya, data. Jadi teman-teman mungkin nggak kepikiran selama ini gitu ya, posting produk di marketplace Orange misalnya, jualan sepatu, ya. Ketika posting, setelah kita post foto, di bagian akhir akan diminta kita untuk share produk kita tersebut ke sosial media. Tujuannya apa? Agar produk kita laku. Nah, ketika kita sudah share produk tersebut ke sosial media, ada nih teman yang tertarik, produknya si Joko bagus nih, dia punya brand Joko Shoes misalnya. Akhirnya dia berkunjunglah ke toko Orange tadi. Nah, pertanyaannya, ketika orang baru pertama masuk ke toko Orange, apakah ketika dia mau beli nggak login dulu? Kan nggak bisa kalau kita mau belanja nggak login, bener kan? Jadi kita harus login. Kita login apa? Ya kita masukin data, berupa itu email ataupun nomor handphone. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang megang data tersebut? Apakah kita dapat emailnya? Enggak. Yang dapat emailnya adalah di toko Orange. Nah, sekarang teman-teman coba pikirin coba berpikirnya lebih kritis kayak gini. Kalau misalnya aku punya toko sendiri, nggak bergantung dengan toko Orange atau toko yang lain, punya toko sendiri ya, e-commerce sendiri misalnya. Kalau misalnya orang belanja di tokoku, aku dapat email dia, berarti kan dia pelanggan potensial. Ada kemungkinan ketika nanti aku launching produk baru lagi,
aku bisa tawarkan ulang ke dia. Karena dia udah pernah beli, dia udah tahu kualitas produk aku gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman jualan di marketplace, apakah teman-teman di sini bisa megang datanya? Enggak. Yang dapat data siapa? Yang dapat data adalah si marketplace. Kalau misalnya teman-teman mau beriklan, kan bayar lagi tuh di marketplace. Ya, misalnya teman-teman mau mengiklankan sepatunya ke orang-orang yang minatnya, interestnya sepatu juga, harus bayar ke marketplace. Coba kalau misalnya teman-teman sendiri, teman-teman di sini punya data itu sendiri. Nah, kalau teman-teman bisa kuasai datanya, itu lebih gampang lagi ketika ada launching produk, tinggal dihubungin tuh customer yang sudah pernah beli sebelumnya. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi kita review sedikit sisi gelap. Ini berdasarkan curhatan teman-teman UKM yang masuk ke kita. Jadi bukan feeling kita aja gitu, enggak. Jadi berdasarkan fakta di lapangan. Nah, yang pertama tadi, kita sudah semua tahu bahwasanya di marketplace itu banting-bantingan harga. Nah, tentu ini nggak sehat bagi UKM, terutama UKM yang kecil, yang mereka tuh secara kemampuan belum mampu untuk bersaing secara iklan mungkin ya. Yang kedua tadi, kita yang datangin traffic, marketplace yang dapat untung, ya. Tapi untung di sini adalah koleksi data, bukan keuntungan uang ya. Keuntungan uang lain hal lagi. Nah, kita lanjut yang ketiga. Ya, yang kalau uang itu bonus gitu ya, Coach. Nah, yang ketiga, ini berkaitan dengan yang kedua tadi, ya. Kita nggak bisa ngolah data konsumen. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini sudah mulai berpikir, oh, kalau di marketplace itu salah satu sisi gelapnya adalah kita yang datangin traffic, tapi mereka dapat data, harusnya kita berpikir, gimana caranya aku punya sebuah toko, entah itu berupa website ataupun berupa e-commerce yang kompleks, yang dimana dari toko aku sendiri aku bisa mendapatkan data dan aku bisa olah selamanya. Nah, seharusnya kita berpikir seperti itu, karena sisi gelap yang ketiga itu kita nggak bisa olah data ketika kita hanya berfokus ke marketplace. Ya, di yang kedua tadi kita udah bilang, ketika orang mau belanja itu kan loginnya wajib login ya, dan datanya itu dikuasai oleh marketplace. Kita nggak bisa seenaknya bilang ke CEO dari toko Orange, minta dong, aku kan udah datengin data nih, minta dong datanya bareng-bareng 10 data kayak dikirim ke aku. Nah, kita nggak bisa seperti itu, ya. Kita nggak bisa seperti itu. Kalau mereka secara nggak langsung bilang, kalau kalian mau menggunakan data yang kami punya, bayar dong lewat iklannya mereka, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah beriklan di tempat mereka itu cukup efektif? Kan belum tentu juga, apalagi teman-teman yang baru memulai jualan, ya kan? Ibaratnya butuh berapa kali boncos baru bisa paham di mana seluk-beluknya, kan kayak gitu. Nah, kita nggak bisa olah data, ya, kita nggak bisa dapetin data, kita nggak bisa olah data. Yang keempat, kita sudah sama-sama paham bahwasanya marketplace ini, mereka itu beberapa tahun terakhir itu fokus dengan yang namanya bakar duit, ya. Kita udah paham, bakar duit itu adalah gini. Jadi uang yang mereka dapat, baik itu dari revenue-nya mereka ataupun dari investor, itu mereka gunakan untuk mengkolek sebanyak-banyaknya data customer. Baik itu dengan cara yang tadi mereka suruh kita share postingan kita di sosial media, mereka dapat gratisan, maupun itu yang berbayar. Mereka bakar duit itu dalam bentuk apa? Selain beriklan, ya mungkin teman-teman sering lihat iklannya di TV jor-joran, itu kan kalau di waktu prime time berapa ratus juta itu untuk berapa detik, kan gitu. Ya. Ada lagi dengan cara bagi-bagi kupon, atau yang paling sering itu adalah diskon ongkir, bahkan gratis ongkir. Nah, teman-teman di sini kalau UKM mungkin udah sering nih, enak nih jualan di toko Orange, kita bisa dapat kirim ke sini, kirim ke kota A itu gratis, atau diskon 20%, atau potongan harga 20.000, kayak gitu. Nah, yang terjadi hari ini kalau kita perhatikan, marketplace itu sudah mulai sadar, dan mereka sudah, kalau dibilang sadar sih enggak, karena pasti perencanaan gitu ya. Mereka sudah mulai mengambil keuntungan dari bisnis mereka. Jadi selama ini mereka
kasih bakar duit gratisan gitu ya untuk dapetin data. Setelah data yang ditargetkan mereka sudah terkumpul, akhirnya mereka mulai mengurangi bakar duit tadi. Akhirnya apa? Yang diskon ongkir itu mereka kurangi. Nah itu terjadi hampir di semua marketplace. Yang paling kita mudah lihat, karena saya juga aktif di situ di toko Orange misalnya ya, ongkir, gratis ongkir itu sudah mulai dihilangkan. Kalau dulu, gratis ongkir itu, jadi teman-teman yang jualan di toko Orange misalnya ya, ini berlaku juga di marketplace lain ya, karena pasti mereka juga pasti suatu saat ngambil untung lah, intinya begitu. Di toko Orange, dulu yang PP itu kan nggak ada, yang tipe gitu ya, itu nggak ada di toko Orange. Jadi Anda jualan di marketplace ya, ketika Anda jualan, Anda dikasih hak untuk memberikan diskon ongkir kepada customer Anda gitu. Nah sekarang kalau mau dapat diskon, mau dapat potongan ongkir, Anda harus deposit dulu di P-nya mereka ya. Bagi UKM ya, bagi UKM yang sudah terbiasa dapat diskon ongkir gratis tanpa P, tanpa syarat tadi itu, ini akan merumitkan. Dan bagi customernya para UKM ini jadi masalah. Yang biasanya mereka bisa dapat ongkir dengan tanpa syarat, artinya check out bisa dapat ongkir dengan mudah. Sekarang ada syaratnya, harus isi saldo dulu. Ya, harus Anda isi saldo dulu. Nah, mungkin Anda sebagian dari Anda akan bilang gini, tapi kan tetap dapat diskon ongkir. Tapi secara psikologis, nah kalau saya pribadi yang suka juga belanja online, berpikir ini makin ribet nih. Nah pertanyaannya, pernah nggak Anda berpikir orang seperti saya yang nggak suka dikasih ribet itu ada berapa banyak? Kayak gitu. Ya, itu baru dari satu case. Nah, itu baru dari satu case. Mungkin Anda nanya, katanya marketplace mau cari untung, tapi kenapa tetap kasih diskon ongkir data walaupun dengan syarat seperti itu? Nah, ini yang banyak teman-teman UKM nggak tahu. Ketika customer Anda deposit ke P-nya mereka, ya, bayangkan ya, yang punya Indonesia yang warna hijau itu mereka mengklaim mereka punya data customer yang aktif setiap bulan itu ada 90 juta orang, ya. Sekarang gini aja deh, satu orang itu minimal mereka deposit 50.000. Kalau ada 1 juta orang saja yang deposit, dan itu mereka putarkan menjadi deposito di bank, ada berapa cuan yang mereka bisa dapatkan dalam satu hari. Dan itulah yang menjadi diskonan Anda nanti untuk diskonan ongkir. Ya, kayak gitu. Itu bahayanya ya. Jadi bahayanya lebih efek psikologis ya, efek kita customer kita jadi lebih malas. Dan terbukti hari ini kalau teman-teman nanti berkunjung ke YouTube saya di kelas online, banyak tuh komentar, saya udah nggak mau lagi lah pakai toko ini, pindahnya ke toko ini aja. Nanti bisa baca sendiri alasannya mereka kenapa. Ya, itu yang keempat. Oke, ada 5 sisi gelap marketplace. Tadi dikit-dikit aja Bang, di review lagi sampai ke poin yang kelima, biar makin powerful. Oke, nah kita review dikit ya teman-teman. Yang pertama tadi, jadi ini supaya teman-teman ingat, bisa dikendarai nanti setelah sudah paham, gitu ya. Yang pertama, sisi gelapnya itu adalah di marketplace itu banting-bantingan harga. Ya, nggak ada yang bisa mematahkan fakta ini, gitu ya, bahwasannya memang itu yang terjadi. Yang kedua, kita yang datangin traffic, kita yang datangin data kepada mereka yang menguasai data tersebut. Jadi kita nggak dapat apa-apa, ya. Kita cuma dapat untung penjualan aja, gitu. Nah, sementara untuk berlipat-lipatnya itu adalah mereka yang dapetin. Yang ketiga, kita nggak bisa olah data konsumen. Nah, di yang kedua tadi kan kita datangin traffic ke mereka. Traffic itu ngisi data untuk login, untuk belanja di marketplace. Tapi kita nggak bisa menggunakan data orang-orang yang sudah belanja di toko kita. Nah, itu yang terjadi. Dan kalau misalnya teman-teman tokonya udah gede banget di marketplace, misalnya penjualan per harinya itu 1000, ya, sayangnya 1000 orang yang belanja itu teman-teman nggak bisa pegang. Nah, itu yang terjadi di marketplace, ya. Yang keempat, kita sangat tahu bahwasannya marketplace itu ada program bakar duit, ya, program bakar duit. Mereka bagi-bagi ongkir gratis dan sebagainya lah.
ya diskon-diskon itu. Dan hari ini mereka sudah mulai mengambil keuntungan dengan cara udah memotong gratis ongkirnya, ya memindahkannya dengan harus deposit terlebih dahulu, ya. Banyak cara lah yang mereka lakukan. Dan yang terparah hari ini, ya, ini juga mungkin jadi goncangan buat teman-teman ekspedisi, ya, bahwasanya marketplace hari ini itu sudah menciptakan ekspedisinya sendiri. Bayang nggak? Ya, itu salah satu problem juga. Tapi itu nggak domain kita lah, karena itu kan yang ekspedisi gede juga yang bermain di sana kan gitu. Tapi itulah yang terjadi. Kebayang nggak teman-teman? Ya dari 90 juta transaksi setiap hari dan mereka bikin ekspedisi sendiri, itu akan tiba-tiba menjadi ekspedisi terbesar di Indonesia nantinya transaksinya. Langsung scale up ya? Langsung scale up otomatis gitu, tanpa capek-capek lagi branding ekspedisi terbaru. Nah, sekarang yang kelima, ya. Yang kelima ini yang paling kejam, Coach. Dan ini yang hari ini itu lagi hype-nya, yang lagi heboh-hebohnya. Ya, dan ini udah kita obrolkan sejak tahun lalu juga ke teman-teman, dan teman-teman sudah ada yang mulai merasakan hal ini, ya. Yaitu kalau istilahnya expert predatory price istilahnya, gitu ya. Cuman itu pun saya baru dengar istilah predatory price itu. Itu pun dari pihak kementerian pun ada ngomong seperti itu. Jadi hari ini marketplace itu mereka, ya. Jadi simpel lagi nih. Jadi saya pun awalnya dulu ini nggak percaya dengan ini gitu ya. Jadi saya juga skeptis. Jadi awalnya omongan teman saya, dia bilang kalau kita berjualan di marketplace, jadi teman saya bilang kayak gini, kalau kita berjualan di marketplace, mereka kan punya data kita, ya. Mereka punya data produk apa saja yang laris setiap bulan, ya. Berapa harga yang paling diminati, ya, dari toko mana, dari daerah mana penjualan tertinggi, daerah mana penjualan terendah, mereka semua punya data itu. Dan akhirnya ketika mereka collect data itu, mereka bekerja sama dengan produsen asal luar, ya, entah itu dari luar negeri mana, dan yang hari ini yang lagi hype itu dari Tiongkok, ya, Coach, ya. Mereka berjualan di Indonesia dengan harga yang lebih gila lagi. Udah tadi masalah pertama itu banting-bantingan harga, ini mereka masuk lagi dengan harga yang lebih gila lagi, ya. Ibaratnya orang Indonesia ketika jualan sepatu, sanggupnya tuh jual di harga 60.000, Coach, ya. Ketika barang dari luar negeri masuk, padahal itu sudah termasuk pengiriman barang, mereka masih sanggup jual di harga 55.000. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sebagai UKM itu yang kena imbasnya. Ini yang terjadi pada hari ini, dan ini yang lagi hype, ya. Bukan sejak hari ini saja ini sudah terjadi, ya. Sejak tahun lalu pun ini sudah, teman-teman sudah mulai merasakan. Ada teman-teman yang dia berjualan produk-produk elektronik semacam headset, ya, handsfree. Ketika itu kan salah satu produk terlaris juga, ya. Tiba-tiba nggak berapa lama kemudian toko tersebut membuat semacam brand official yang langsung diimpor dari Tiongkok. Luar biasa nggak? Jadi teman-teman di sini kalau nggak sadar, misal teman-teman jualan sepatu, ya, teman-teman desainer, ya, bisa mendesain produk sendiri dengan brand sendiri. Tiba-tiba karena teman-teman di sini cuman enaknya jualan di marketplace, ada 90 juta customer yang sudah jelas mau beli, gitu kan. Tiba-tiba teman-teman jualan produknya meledak, boom, ya. Kan itu terdata dengan pihak marketplace. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ambil modal Anda, mereka produksi di luar dengan biaya yang lebih rendah, mereka lempar ke pasar Indonesia, produk Anda siap-siap aja ketinggalan. Itu yang terjadi hari ini. Nah, jadi teman-teman, produknya nggak ada, nggak cukur. Takutnya desktop. Udah produksi banyak, rupanya permintaan menurun. Iya benar. Permintaan menurun bukan karena kualitas nggak bagus, karena ada pemain luar yang berani kasih harga lebih murah. Nah, itulah yang terjadi, ya. Itu yang terjadi hari ini. Yang poin kelima ini yang sedang memang presiden pun heboh dengan itu. Loh, kok bisa seperti itu, kan begitu. Jadi teman-teman kalau nggak paham dengan masalah ini, ya, sisi gelap ini, akan terbawa arus dari sisi gelap ini. Kalau dibawa arusnya menuju kesuksesan itu ya bagus gitu ya.
Tapi kalau justru malah menyengsarakan kita, ini yang jadi masalah. Nah, jadi kayak gitu, Coach. Oke, ini luar biasa ya. Sharing dari Bang Aulia, memang beliau selain juga suka berbagi, memang beliau juga pemain atau praktisi di jualan online ya, jualan online juga gitu ya. Sehingga benar-benar beliau paham untuk seperti apa di lapangan. Mudah-mudahan 5 sisi gelap yang tadi itu bisa teman-teman sadari dan bisa bersiap-siap untuk bisa bermain di channel yang lain gitu ya. Maksudnya yang lain maksudnya mengoptimasi channel-channel yang lain, banyak channel ya. Channel atau saluran atau saluran distribusi itu teman-teman bisa beragam gitu. Yang penting teman-teman sebenarnya harus tahu siapa customer teman-teman. Siapa sebenarnya customer teman-teman. Jadi orientasinya ke customer. Kebanyakan teman-teman produsen ya buat produk yang lagi hype, ya udah buat aja, menunggu itu akan booming, menunggu itu akan laris gitu ya, begitu dibuat. Nah, tapi yang terpenting sebenarnya selain punya produk yang bagus juga harus orientasi ke customer. Ini yang membuat Zara yang Coach lihat adalah sebuah fashion industry yang bisa melampaui ya, melampaui kemampuan industri yang bisa menguntungkan. Kenapa? Karena mereka mendengar customer, ngeriset customer yang datang ke toko mereka. Jadi produk apa, ya kan, di toko-toko Zara itu berbeda-beda. Di lokasi A dengan lokasi B itu berbeda-beda karena customernya kan beda-beda. Nah, jadi mereka hanya memproduksi produk-produk yang cenderung disenangi di daerah outlet tertentu gitu. Nah, ini kemampuan Zara untuk menyaingi kompetitor-kompetitor yang lebih gede ya di dunia fashion gitu ya. Sehingga kalau Coach pernah baca, pernah lihat, ternyata produk-produk yang bermerek, branded produk gitu ya. Kalau misalnya sudah trennya udah lewat, itu bukan di diskon, harus dihanguskan, harus dimusnahkan biar menjaga ini, menjaga value harga, price value mereka. Nah, sementara Zara kesedot produknya, ya kesedot produknya ke pasar karena hanya didesain menurut permintaan dari customernya, gitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya, ketika kita fokus ke customer, maka kita bisa memahami channel-channel mana yang bisa dioptimalkan. Ya, selain marketplace, ada channel-channel lain. Terutama, nah ini yang kita kasih bocorannya Bang ya di video ya. Boleh, boleh. Bocoran di video itu adalah buat tokonya, ya, buat tokonya. Jadi kalau Coach bilang sosial media itu seperti pasar. Seperti taman, maaf. Seperti taman. Orang main ke taman bersosialisasi. Nah, teman-teman optimasi di sosmed, kemudian teman-teman jualan di pasar atau marketplace gitu ya. Nah, teman-teman ada baiknya juga mengoptimasi toko online-nya. Ya, tapi gimana ceritanya kita bahas toko online? Nih ada yang nanya nih. Sarianum, Mbak Sarianum. Jika sikap kita gimana? Jadi sikap kita gimana dong menghadapi sisi gelap ini? So gini, yang pertamanya sadar dulu, setiap perubahan perilaku, ya, Coach juga akan memberikan coaching untuk bagaimana perusahaan itu bisa memiliki high value dan best performance. Artinya apa? Tim, organisasi, karyawan, nah itu harus bisa memiliki habit-habit yang diinginkan sesuai value perusahaan, ya kan, sehingga mereka punya nilai-nilai yang tinggi dan performa yang tinggi gitu, performa terbaik. Nah, dalam proses perubahan ini ada namanya perubahan budaya kerja. Nah, budaya kan menjadi kebiasaan kita jadinya yang sudah melekat gitu ya. Budaya kan itu ya bahasa sederhananya. Nah, ternyata menciptakan budaya itu ada fasenya. Pertama dipaksa, bisa, ya, yang kedua bisa, yang ketiga biasa, yang keempat budaya. Nah,
yang pemilik marketplace ingin bagaimana ini kita budaya online-nya, jualan di online, ya, melakukan transaksi jual beli di online melalui marketplace, ya, ini menjadi budaya. Sehingga ini lekat sekali, ya. Mirip kalau di offline kita tuh tahu mama-mama atau tetangga ya yang belanja ke pasar gitu kan, itu kan udah budaya yang sejak lama ya. Kalau di Medan tuh sebutannya pajak gitu ya. Nah, bayangin aja, yang offline aja di daerah tertentu punya pasar ya, bahkan itu bisa menjadi pemasukan daerah. Nah, kan PD pasar ada ya, dikelola oleh instansi daerah kan kira-kira gitu. Nah itu aja omsetnya udah berapa gitu, apalagi yang dikuasain tuh seluruh masyarakat Indonesia ya melalui marketplace yang ada saat ini. Jadi ini cuan banget sebenarnya bagi siapa? Ya tentunya bagi yang punya marketplace, itu yang paling mereka paham. Makanya gini, di buku Smartpreneur, Bang Aulia coach share tentang bagaimana menjadi entrepreneur yang juga memikirkan value sosial gitu ya, value society gitu. Nah ini penting untuk menjaga keseimbangan itu. Nah jadi tadi pertanyaan dari Mbak Sarianum, sikap kita gimana? Nah menghadapi sisi gelap ini. Silakan, monggo Bang Aulia. Oke, makasih banyak Mbak Sarianum ya atas pertanyaannya. Jadi dengan kita mengetahui sisi gelap ini, seharusnya kita bisa mengantisipasi. Contoh di marketplace itu banting-banting harga. Antisipasinya gimana? Jadi kita bisa berpikir untuk coba channel lain selain marketplace untuk menutupi kekurangan yang ada di marketplace ini, gitu. Jadi apakah saya harus meninggalkan marketplace? Enggak ya. Jadi kita bicara sisi gelap ini bukan teman-teman harus meninggalkan, enggak. Karena marketplace itu sudah terbukti adalah pasar yang gede banget gitu loh. Jadi sayang untuk ditinggalkan. Hanya saja setelah kita sudah mengetahui, kita bisa mengantisipasi ya. Ya seperti tadi banting-banting harga, ya teman-teman di sini bisa buka channel sendiri yang lain misalnya. Mungkin teman-teman sudah mulai berpikir lagi gimana berjualan menggunakan toko online sendiri. Misalnya Mbak Sarianum ya, nama tokonya sarianum.com gitu. Kelebihannya apa? Di situ Mbak Sarianum nggak ada persaingan dengan toko lain gitu loh. Mbak Sarianum sendiri yang punya produk gitu. Jadi ketika orang Mbak Sarianum beriklan di sosial media misalnya, ketika orang dari sosial media datang ke sarianum.com, yang mereka lihat adalah produknya sarianum.com. Nah berbeda tadi kalau misalnya Mbak Sarianum mempromosikan atau men-share produk atau link dari sosial marketplace, ketika customer datang, ya bisa jadi dia menemukan produk yang sama dengan harga lebih murah. Itu yang terjadi juga, ya itu yang menyebabkan banyak orang enggan jadinya berjualan gitu, UKM ini karena banting-bantingan harga itu. Udah capek dia promosi, ya ketika si customer datang, yang dilihat malah toko lain. Seperti yang kita bahas di teaser kan. Analoginya kalau pasar ya, promosi nih, tapi posisi pasar di belakang di lorong nih ya, kalau di pasar offline ya. Nah, begitu customer datang mau ke toko kita, ada toko sebelumnya yang jual harga yang sama, produk yang sama, harganya lebih murah gitu ya. Dijegat di depan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau teman-teman sudah tahu, kan lebih enak mengantisipasinya. Nah, kalau teman-teman yang jualannya hanya ibaratnya masih setengah-setengah niatnya, mungkin it's okay, mungkin nggak terlalu problem. Tapi teman-teman yang sudah usahanya sudah mengeluarkan modal banyak, udah punya karyawan yang harus ditanggung, kalau misalnya nggak berpikir kritis tentang ini, itu akan jadi bahaya besar, ya. Itu akan jadi ombak yang bisa menghancurkan. Ya, kemudian untuk mengantisipasinya lagi, misalnya seperti pengelolaan data. Nah, lagi-lagi memang kita harus mandiri ya. Walaupun kita sekarang mungkin masih gaptek gitu ya, harus punya pemikiran bahwasanya 1 tahun ke depan setidaknya aku sudah paham bagaimana sebenarnya siklus jual beli online ini gitu. Jadi nggak cuma mengharapkan atau nggak cuma numpang di marketplace saja. Jadi teman-teman harus merdeka atas datanya sendiri gitu loh.
Nah, analoginya gini, kalau teman-teman punya toko sendiri, ya, punya toko sendiri namanya sarianum.com, ya, sarianum.com hanya mampu misalnya dalam 1 bulan mendatangkan 1.000 leads, artinya bisa mengkoleksi data 1.000 orang. Tapi marketplace itu punya 90 juta data misalnya, tapi kan 90 juta nggak bisa kita pegang. Jadi sebaiknya kita memegang 1.000 yang bisa kita kuasai, bisa kita olah setiap bulan, daripada kita mengharapkan data yang 90 juta yang itu nggak kita pegang datanya. Oleh sebab itu memang gimana sikap kita ya, sikap kita pertama seperti yang Coach bilang tadi, mindset kita harus berubah dulu ya. Kita harus berpikir, oh aku udah tahu nih masalahnya, berarti aku cari solusinya untuk diriku sendiri, tidaknya gimana gitu kan. Nah solusinya yang terbaik adalah mulailah menjadi entrepreneur atau UKM yang mandiri. Kedepannya target besarnya adalah mandiri secara data, jadi bisa menguasai data sendiri kayak gitu. Jadi belum pebisnis namanya kalau masih dagang di pasar, ya. Kalau biasanya sudah punya toko, nah mulai tuh ya, walaupun masih businessman, kalau kita bilang tuh pebisnis yang masih sibuk itu berarti businessman. Nah, ya semuanya sibuk, tapi artinya apa? Entrepreneur yang nanti sudah belajar di e-course Bang Aulia dan membaca Smartpreneur bukunya dari Coach, itu akan bisa sibuknya itu ke hal-hal yang paling krusial sebagai pebisnis. Bukan sibuk 100% di operasional, tapi sibuk bagaimana belajar untuk bisa mengembangkan bisnisnya lebih berdampak lagi. Ya, bukan cuma cuan, tapi bagaimana efek value atau nilai yang mau disebar itu bisa nyampe ke banyak orang, ke banyak customer, ya. Nah, ini ada yang nanya nih, Begiman 1983, bisa kasih saran selain marketplace di mana, Bang? Nah, selain marketplace di mana? Tadi udah disinggung ya sebentar. Coba silakan, Bang Aulia, bisa lengkapin. Jadi untuk teman-teman UKM, jadi apakah kita harus buka toko online sendiri? Sebenarnya itu salah satu ya. Cara yang lain ya teman-teman bisa mendapatkan data dari misal berbagi konten gratis ya, berbagi konten gratis dengan catatan mereka harus menghubungi lewat WhatsApp misalnya. Jadi kan dapat tuh kontaknya. Ya dapat kontaknya, misalnya punya kayak saya hari ini tuh ada lebih dari 3.000 kontak ya yang bisa handle gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalnya teman-teman hari ini mungkin masih gaptek ya, nggak bisa bikin website sendiri, tapi walaupun masih gaptek, tolong jangan berhenti, jangan puas sampai di situ gitu. Harus mulai berpikir untuk belajar, karena ini udah eranya digital. Kalau misalnya nggak mau belajar, ya siap-siap aja ditelan zaman kayak gitu. Cuma langkah yang sederhana mungkin yang paling bisa dikerjakan hari ini adalah teman-teman mungkin bisa berbagi sharing informasi-informasi di sosial medianya, atau mungkin berbagi buat ebook sendiri misalnya kan, berbagi di sosial media dengan catatan kalau mau ebooknya hubungi saya. Nah itu kan nanti dapat kontaknya. Jadi kontak-kontak seperti itu yang bisa kita olah dan bisa kita ajak berkomunikasi untuk kedepannya kita tawarkan produk yang kita punya kayak gitu. Intinya merdekalah atas data sendiri gitu. Jangan ngarepin data orang lain gitu. Ya. Karena kalau kita ngarepin data orang lain ya beli. Ya, misalnya kayak data Facebook Ads ya, itu datanya Facebook. Kita mau dapetin data orang yang nggak berteman dengan kita ya kita bayar. Tapi kalau teman-teman di sini punya data itu sendiri, nah itu lebih enak kayak gitu. Makanya seperti yang Coach bilang tadi, kalau masih berjualan di pasar itu bukan bisnis, bukan pengusaha sejati gitu ya, karena masih mengharapkan orang lain, masih mengharapkan PD pasar ibaratnya untuk mendatangkan pengunjung ke pasar tersebut. Sekarang gimana caranya kita itu sebagai UKM bisa mendatangkan pasar kita sendiri kayak gitu. Oke, ini menarik. Dan kita ada di sesi 4 nih ya, karena tinggal 15 menit lagi. Ya benar, Coach. Gimana Bang Aulia? Apa nih? Ini. Gimana perasaannya nih sharing-sharing sama Coach Isan? Ya, gitu. Saya Coach. Nah, gimana sharing-sharing kita di live ini? Oh, ya. Share dong ke teman-teman. Oke, jadi teman-teman, dulunya saya jujur aja ya, dulunya memang
cukup skeptis juga dengan istilah coach ya gitu, karena bagi saya ya coach, mentor, trainer itu sama aja gitu ya. Tapi semenjak belajar saya ngelihat postingannya coach, oh ternyata seperti ini. Memang kita sebagai pebisnis itu memang harus ada partner lah ya, partner untuk kita ngobrol, untuk kita diskusi mengenai bisnis kita. Jadi buat teman-teman, Coach Ihsan ini, apalagi setelah saya baca, walaupun memang masih sedikit, nah itu memang sudah menggambarkan setidaknya gimana proses menjadi seorang entrepreneur itu jadi lebih baik. Jadi memang Coach Ihsan, ya selain saya tahu dulu Coach Ihsan ini adalah pelaku bisnis, saya juga punya bisnis 4 cabang Coach Burger, itu karena terinspirasi dari Coach Ihsan. Ya dulu Coach Ihsan. Jadi saya punya coach dulu, ada 4 cabang coach ya. Kebetulan dulu saya pemenang dari Kementerian Koperasi dan saya ikutin jejaknya coach. Nah, dulu Coach Ihsan ini, jadi teman-teman perlu tahu Coach Ihsan adalah pelaku bisnis ya, yang sekarang bertransformasi sebagai coach, dan itu memang sudah terbukti. Jadi teman-teman bisa belajar banyak dari Coach Ihsan. Saya pribadi juga walaupun senyap-senyap ya nyuri-nyuri ilmu juga gitu dari postingan-postingannya Coach Ihsan. Ya, siap. Semoga bermanfaat. Sebenarnya tadi bilang penggemar terselubung juga gitu Coach, karena saya buka bisnis burger waktu itu karena ngelihat Coach juga buka gitu kan, ada di Tamrin waktu itu gitu. Oke. Ya, memang proses transformasi setiap orang itu unik ya. Jadi ya seperti Bang Aulia juga bisa berbagi seperti ini karena memang sudah ngalamin yang namanya mulai usaha, jatuh bangun, dan memang seorang entrepreneur tuh butuh endurance. Kalau Coach bilang itu harus punya hero mentality. Hero mentality itu Bang Aulia sudah akhirnya bermain di marketplace, melihat polanya, kemudian berbagi sama teman-teman UKM untuk bisa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalaupun bisa menyadari sisi gelapnya, teman-teman bisa mengantisipasi dengan membangun aset yang namanya toko online. Karena marketplace adalah aset milik yang punya. Kalau teman-teman mau punya aset sendiri, ya bangun gitu ya. Sekali lagi terus bilang sama teman-teman, ingatkan ya untuk bisa merefresh bahwa setiap yang gratis, maka kita yang menjadi produknya. Misalnya kita ke Facebook, kita punya akun gratis. Nah, kita menjadi produknya Facebook untuk ditawarkan kepada siapa aja yang mau iklan. Ya, kita punya IG ya, memiliki IG akun gratis, gitu kan? Nah, seperti itu juga prinsip kerjanya si sosial media. Nah, sekali lagi teman-teman boleh bersosial media karena itu menjadi salah satu channel. Boleh jualan di marketplace karena itu juga channel yang saat ini menjanjikan. Nah, uangnya cepat gitu ya. Kalau produknya bagus, banyak yang peminatnya, jual produk yang hype. Nah, itu banyak ya yang ini. Tapi kalau ada keuntungan ditabung ya, dialokasikan untuk bangun aset berupa toko online. Gitu ya, Bang ya. So, thank you so much tadi sudah sharing ya untuk Bang Aulia. Jadi kesimpulan dari live kali ini adalah yang pertama, teman-teman harus menyadari 5 sisi gelap dari marketplace yang tadi udah di-share sama Bang Aulia ya. Oke, Bang, terakhir share lagi dong 5 sisi gelapnya, bocorin. Silakan. Oke, siap. Jadi kita review lagi ya. Ini di last minute-nya. Yang pertama tadi sisi gelap dari marketplace itu banting-bantingan harga. Teman-teman udah pasti pada tahu ya, karena ini bukan rahasia umum lagi ya. Semua orang yang berjualan di marketplace tahu lah bahwasanya di marketplace itu kita banting-bantingan harga. Ya, yang kedua, kita yang datangin traffic, tapi marketplace yang dapat untung. Kita cuma dapat untung sekali, mereka untung berkali-kali. Bahkan mereka untungnya seumur hidup. Ya, mereka bisa jual data kita loh. Hati-hati ya, mereka bisa jual data kita, bahkan data kita bisa dicuri seperti yang kejadian di toko hijau kemarin. Nah itu. Yang ketiga, kita nggak bisa olah data konsumen. Ya, yang namanya marketplace yang punya data adalah pemilik marketplace. Kita nggak bisa minta data dari mereka.
Jadi kalau teman-teman mau punya data sendiri, buatlah toko sendiri. Di mana setiap pengunjungnya datang, teman-teman nanti bisa data mereka. Nah, jadi suatu saat kapanpun teman-teman inginkan untuk menghubungi customer-nya itu lebih enak, ya. Kemudian yang keempat, kita paham bahwasanya marketplace itu bakar duit. Bakar duit ini udah istilah yang umum lah ya. Memang walaupun begitu banyak yang masih belum tahu. Bakar duit itu seperti apa? Kasih ongkir gratis. Nah, ongkir gratis itu bakar duit, teman-teman. Nggak ada ekspedisi yang nggak mau dibayar, ya. Ekspedisi itu ketika dia ngantar ya dibayar berapa per kilonya, kan gitu. Nah, mungkin teman-teman berpikir, oh ini perusahaan JE yang baik, mereka kasih ongkir gratis. No, ya, itu bukan seperti itu konsepnya. Ketika mereka bekerja sama dengan marketplace, itu yang subsidi ongkir itu adalah marketplace. Dari mana uangnya? Dari uang investor salah satunya. Nah, ketika mereka sadar mau cari untung, disitulah kita yang nantinya akan jadi korban. Kalau kita nggak siap-siap mengantisipasi mereka sudah mau menghilangkan bakar-bakar duit itu, maka ya siap-siap kita jualannya pun akan kesulitan. Ya, yang terakhir tadi adalah ini yang paling kejam ya, marketplace itu kan punya data kita. Dia tahu produk apa yang paling laris, dia tahu model produk seperti apa yang paling laris di pasaran, dia tahu berapa harga yang paling diminati oleh orang Indonesia. Nah, ketika dia tahu, dia koleksi semua data itu, dia ciptakan produk sendiri. Dan mereka predatory price. Itulah yang terjadi hari ini. Nah, ini itu, Pak JT jawab nih, too much barang yang sama dan banjir dropshipper. Bisa jadi ini poin yang kelima ya. Jadi barangnya bisa dibuat secara masif ya oleh pihak atau produsen yang memahami data kita, data konsumen kita gitu ya. Sehingga dia buat secara masif dan bisa jauh lebih murah gitu ya. Nah, ini poin yang kelima, Coach. Masuk poin kelima. Oh ya, poin yang kelima, silakan. Yang too much barang yang sama ya. Selain memang teman-teman yang berjualan di marketplace itu banyak yang sejenis ya, namanya juga produk kan bisa amati, tiru, modifikasi. Nah, selagi itu yang bersaing antar kita, bangsa Indonesia, itu nggak masalah ya, namanya kita berjualan gitu kan. Yang jadi masalah adalah ketika data itu dikumpul dan mereka produksi di Tiongkok atau di luar negeri, di negara lain, dijual di Indonesia dengan harga yang lebih rendah lagi, itu yang jadi masalah. Ya, kalau kita bersaing dengan kita, it's fair gitu ya, Coach. Kita sama kita, sesama bangsa Indonesia. Yang jadi masalah, yang jualan itu orang lain di negara kita, sementara kita nggak sanggup menyaingi mereka. Nah, itu. Oke, ini kesimpulan yang luar biasa, sudah menutup waktu di live kita karena kita targetnya 1 jam, tapi ini lebih dari 1 jam. Ya, kita berikan yang berupaya memberikan yang terbaik buat teman-teman. So, kalau ada harapan-harapan teman-teman untuk bisa kita live lagi ya dengan tema yang di request gitu, silakan ya DM Bang Aulia atau ke Coach ya, atau mungkin siapa yang mau sharing silakan DM ya ke Coach Ihsan atau langsung ke Bang Aulia. Thank you so much sekali lagi dari Coach Ihsan pamit ya, untuk teman-teman sehat-sehat ya, tetap jaga prokesnya, tetap semangat berjualan, tetap semangat bangun aset bisnisnya ya. Bang Aulia ada mau sampaikan terakhir di sesi ini? Saya kira itu aja. Makasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Ini effortnya luar biasa. Mudah-mudahan kuota yang habis diganti lebih banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.